Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang ke-8 ini. Masya Allah ya, ternyata belajar bahasa Arab itu ya nano pokoknya ya. Di pertemuan ke-8 ini kita membahas jumlah fi'liyah ya. Sebelumnya kan kita bahas jumlah ismiyah. Nah, sekarang ada yang namanya jumlah fi'liyah gitu. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas tentang jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu kan kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim ya. Nah, kalau sekarang jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il gitu. Fi'il kemarin juga udah dijelasin kan macam-macam fi'il itu, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, jadi di sini jumlah fi'ilnya itu dia bisa diawali dengan fi'il mudhari atau fi'il madi atau fi'il amr. Nah, jumlah fi'ilnya sendiri itu ada dua macam. Yang pertama itu fi'il lazim, dan yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kalau fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Objek dalam istilah bahasa Arab atau nahwu itu disebut dengan maf'ul bih. Jadi harus dihafal ya, kalau maf'ul bih itu berarti istilah dari objek gitu. Nah, kalau fi'il lazim itu kan tidak membutuhkan objek, berarti susunannya atau polanya itu hanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Kalau fi'il muta'addi berarti ada susunannya itu ada fi'il, fa'il plus maf'ul bih itu atau objek. Nah, di sini contoh fi'il lazim ya. Kalau fi'il lazim kan tadi susunannya itu fi'il plus fa'il atau predikat plus subjek gitu. Nah, contohnya ini dari fi'il mudhari, yaqumu zaidun, Zaid sedang berdiri. Atau dari fi'il madi, qoma zaidun, Zaid telah berdiri. Jadi fi'ilnya dulu baru isim gitu. Siapa yang berdiri? Oh, Zaid gitu. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya, orang yang melakukannya gitu. Nah, di fi'il lazim sendiri itu ada beberapa kaidah. Kaidah yang pertama itu fi'ilnya harus satu jenis dengan fa'il. Kalau misalkan fi'ilnya muzakkar berarti fa'ilnya juga muzakkar. Kalau misalkan fi'ilnya muannas berarti fa'ilnya juga muannas. Contohnya zahaba. Zahaba itu kan fi'il untuk muzakkar kan, berarti fa'ilnya atau subjek setelahnya itu harus muzakkar juga. Jadi zahaba, siapa yang pergi? Zaidun, itu muzakkar kan ya. Nah, kalau misalkan muannas, zahabat. Zahabat itu kan fi'il madi untuk muannas kan ya, karena ada taknya di situ. Berarti setelahnya juga fa'ilnya harus muannas gitu. Jadi zahabat Zainab gitu. Itu kaidah yang pertama. Nah, kaidah keduanya itu fi'il harus dalam bentuk mufrad, karena jumlah fi'liyah itu fi'il di awal kalimat. Jadi mau nggak mau fi'ilnya harus mufrad, meskipun setelahnya atau fa'il atau isimnya itu dia menunjukkan dua atau musanna atau jamak gitu. Nah, kalau misalkan kemarin di jumlah ismiyah itu, kalau misalkan isimnya musanna berarti fiilnya juga ngikut kan musanna, atau kalau misalkan isimnya jamak berarti fiilnya juga jamak kan. Nah, tapi kalau misalkan di jumlah fi'liyah, fiilnya itu mau untuk musanna atau jamak pun tetap mufrad fiilnya gitu kan. Nah, di sini ada contohnya, zahaba at-thalibu, zahaba at-talibani. Nah, di sini enggak zahaba at-talibani, enggak, karena fiil itu yang di awal jadi fiil harus mufrad gitu, meskipun setelahnya musanna. Yang terakhir, zahaba at-tullabu. At-tullabu itu sebenarnya jamak ya. Kenapa enggak zahabu gitu? Enggak, karena di sini jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Beda lagi kalau misalkan at-tullabu zahabu. Nah, kecuali kalau misalkan si isimnya itu di awal baru fiilnya mengikuti. Tapi kalau misalkan fiilnya di depan itu nggak apa-apa nggak mengikuti gitu. Artinya fiilnya nggak apa-apa, tetap mufrad. Malah itu harus gitu, karena itu termasuk kaidah gitu. Nah, ini kan contoh-contoh mudzakkar ya. Contoh muannasnya misalkan zahabat Fatimatun atau zahabat at-talibatani, zahabat
at-thalibatun gitu. Itu contoh yang muannasnya. Nah, kaidah ketiganya itu fa'ilnya atau isimnya gitu atau subjeknya itu harus rofa. Rofa itu berarti marfu. Marfu itu kan aslinya itu sebenarnya ketika rofa itu kan domah kan, tetapi ada rofa kawe gitu, maksudnya yang seharusnya domah tapi jadi yang lain gitu. Contohnya nih, kan fa'il tuh harus keadaan rofa kan. Rofa itu sebenarnya aslinya itu domah tapi ada penggantinya gitu. Kayak misalkan kalau mufrad domah kan, zahaba at-thalibu. Nah, tapi kalau musana itu rofanya itu dengan alif. Jadi zahaba at-talibani, enggak jadi zahaba at-talibanu, enggak. Karena rofanya musana emang alif gitu. Jadi kalau misalkan kita jumlah fi'liyahnya setelah fi'ilnya itu fa'il yang musana, berarti si fa'il ini tuh harus nggak berharokat, harus dalam keadaan rofa, artinya dia pakai alif gitu, karena alif di sini itu pengganti domah, tapi alif di sini juga tetap aja dia keadaannya rofa gitu, karena kalau misalkan musanna emang keadaan rofanya itu dengan alif gitu. Nah, kalau jamu muzakkar salim itu pakai wawu, zahaba at-talibuna. Jadi bukan zahaba at-talibunu, enggak. Kan rofa kan domah gitu. Enggak, tapi ada pengganti domah di sini, kayak misalkan musanna tadi kan alif. Nah, kalau jamu muzakkar salim itu pengganti domahnya itu wawu. Nah, kalau jamu muannas salim pengganti domahnya tetap domah karena dia rofa ya. Zahaba at-talibatu. Nah, kalau jamu muannas salim tetap domah. Sekarang kelima jamak taksir itu tetap domah juga. Zahaba at-tullabu. Terus yang terakhir isim yang 5 ya. Kemarin juga udah dijelasin kan ya, zahaba abuka gitu, itu kalau rofa. Jadi kalau misalkan kalau jumlah fi'ilnya itu fa'ilnya atau setelah fi'ilnya itu harus dalam keadaan rofa gitu, karena si rofa ini sebenarnya tuh harusnya tuh dia domah tapi ada penggantinya, kayak muhsana itu alif, jamu muzakkar salim waw, jamu muannas salim tetap domah, jamu taksir tetap domah, isim yang 5 tetap domah gitu. Nah, tadi kan ada fiil lazim ya, fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, sekarang kita masuk ke fiil muta'addi, yaitu fiil yang memerlukan objek gitu, atau kalimat yang memerlukan objek. Di sini polanya itu fiil setelahnya fa'il dan maf'ul bih. Nah, contohnya qara'a Zaidun al-Qur'ana. Jadi di sini ada qara'a kata kerja atau predikat, Zaidun subjeknya, dan al-Qur'ana itu objeknya baru gitu kan. Ini fiil muta'addi. Nah, karena tadi fiil lazim itu ada kaidah-kaidahnya ya. Nah, di sini fiil muta'addi juga sama, ada kaidah-kaidahnya. Tapi fiil lazim sama fiil muta'addi juga sama aja kaidahnya. Kayak fiilnya harus sesuai dengan fa'ilnya. Kalau misalkan fiilnya muzakkar berarti fa'ilnya juga muzakkar, atau kalau misalkan fiilnya muannas berarti fa'ilnya juga muannas. Terus yang kaidah kedua itu fiil harus berbentuk mufrad kan. Kalau meskipun fa'ilnya dia musanna atau jamak, tapi fiilnya tetap mufrad. Terus yang ketiga tadi fa'ilnya juga dalam keadaan marfu atau domah atau pengganti domah yang lainnya gitu. Nah, di sini ada tambahannya. Yang keempat berarti maf'ul bihnya itu harus dalam keadaan nasab gitu. Jadi si objeknya ini harus dalam keadaan nasab. Contohnya, nasab itu berarti fathah ya seharusnya, tapi ada pengganti fathah gitu. Kayak misalkan nih, kalau mufrad kan fathah, ra'aitu at-thaliba, saya melihat. Nah, kalau misalkan saya melihat doang kan itu kan kata kerja yang belum selesai ya, harus membutuhkan objek gitu, melihat siapa gitu kan. Nah, itu masuknya ke fiil muta'addi. Nah, di sini berarti kan saya melihat, objeknya siapa? At-thaliba. Nah, si at-thaliba ini karena dia termasuk maf'ul bih, jadi dia harus dalam keadaan nasab. Karena dia at-thaliba itu mufrad, berarti ketika nasab dia jadinya berakhiran harokat fathah gitu. Enggak jadi ro'a itu at-thalibu, enggak, karena dia
maf'ul bih harus nasab. Artinya kalau misalkan mufrad itu ketika nasab dia berakhiran harokat fathah gitu. Nah, kalau musanna ketika nasab dia nasabnya itu pakai ya, ra'aitu at-talibaini. Nah, ini musanna. Kalau misalkan jamak muzakkar salim, ra'aitu at-talibina. Nah, sama-sama pakai ya, tapi kalau misalkan musanna itu sebelum ya-nya itu fathah, kalau misalkan jamak muzakkar salim itu sebelum ya-nya itu dia kasroh. Terus kalau jamak muannats salim kasroh, ra'aitu at-talibati. Enggak, kalau misalkan jamak muannats salim itu enggak ada at-talibata, enggak ada. Kalau jamak muannats salim itu kalau misalkan dia nasab itu pakainya kasroh, kalau misalkan dia rofa tadi pakainya domah, kalau misalkan dia majrur, dia pakainya juga kasroh gitu. Ra'aitu at-talibati, enggak, bukan at-talibata ya, enggak ada. Itu jamak muannats salim. Nah, jamak taksir ra'aitu at-tullaba, dia fathah tetap. Terus isim yang 5 itu pakai alif, ra'aitu abaka gitu. Itu nasab ya, ketika nasab dia berakhiran harokat fathah, tapi ada juga pengganti fathah gitu. Nah, maf'ul bih di sini juga bebas ya, mau apa aja gitu, nggak terikat dengan apapun itu. Mau misalkan maf'ul bihnya mau bilangannya 1, 2, 100 itu bebas. Pokoknya maf'ul bih di sini itu bebas, nggak terikat dengan apapun gitu. Karena kan objek emang bebas ya, pokoknya nggak ada batasannya gitu. Semuanya bisa jadi objek gitu. Itu materi jumlah fi'liyah ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham bisa ditanyain. Sekian materi kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.